Oke, selamat malam semuanya. Hari ini langsung saja kita akan review dan kesan pertama dalam menggunakan kulkas model Samsung RB30 dengan optimal fresh zone. Sudah 2 pintu ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri dia berwarna hitam walaupun tidak hitam pekat. Kemudian desainnya juga flat dan sudah didesain dengan bottom freezer atau freezernya ada di bawah. Nah, kemudian untuk kulkas ini juga menggunakan bahan stainless steel. Kalau dilihat dari sisi kulkas, ini sudah didesain dengan desain kulit jeruk ya, seperti kulkas lain pada umumnya. Nah, desain kulit jeruk ini digunakan atau berfungsi sebagai peredam panas apabila sisi tersebut tersentuh atau terpegang ya. Jadi untuk desain ini harusnya sih tidak panas apabila disentuh. Untuk desainnya sendiri kebetulan dia bukan desain yang kaca ya. Jadi apabila terbentur atau terkena sesuatu dia tidak pecah, tapi minimal penyok lah ya teman-teman. Untuk teknologi lain, kulkas ini juga dilengkapi dengan all-around cooling di seluruh sisi kulkas. Kemudian sudah deodorizer juga untuk mengurangi bau tidak sedap. Kemudian ada 2 box untuk penyimpanan sayur dan satunya untuk optimal fresh teman-teman, yang diklaim bisa menyimpan 1 ayam utuh sekaligus. Kemudian kulkas ini juga sudah menggunakan teknologi digital inverter ya teman-teman, yang mana daya listriknya akan sedikit atau lebih hemat, dan kulkas ini juga tidak berisik dan tidak seperti kulkas model-model lama ya teman-teman. Tapi saya ingatkan juga untuk teknologi ini itu tidak hanya ada di kulkas Samsung. Jadi di kulkas lain pada umumnya dengan harga yang sama atau 2 pintu juga memiliki teknologi yang sama. Di sini kita bisa lihat juga ada rekomendasi pengaturan suhu. Nah, ada summer, normal atau winter, itu menyesuaikan dengan musim. Apabila musim dingin bisa diatur seperti apa, kemudian apabila musim panas bisa diatur seperti apa. Untuk di samping kita bisa lihat tempat untuk menyimpan minuman, dari yang paling bawah untuk minuman yang besar hingga ke atas ya teman-teman. Dan di atas juga dilengkapi dengan tempat untuk penyimpanan telur yang bisa dipindah-pindah. Untuk kondisi kali ini tempat telurnya kita pindah ya, karena tempatnya memang bisa dipindah-pindah, tidak harus di tray minuman. Kulkas ini juga sudah menggunakan teknologi digital inverter, jadi kita bisa atur suhunya lewat atas ya, berupa menu digital teman-teman. Untuk mengaturnya kita tinggal tekan tombol fridge tersebut selama satu kali untuk memindahkan kondisi suhunya. Kemudian apabila kita tekan selama 3 detik, dia akan masuk ke dalam mode paling dingin ya teman-teman. Jadi kita bisa atur di sana. Nah, karena ini masih penggunaan pertama, jadi saya gunakan suhu normal saja di 3 derajat sesuai dengan rekomendasi penggunaannya. Di sini teman-teman bisa lihat spesifikasinya. Kalau teman-teman ingin beli, jangan lupa pastikan bahwa spesifikasi dan kulkas yang dibeli itu sama ya teman-teman dengan yang diterima, jangan sampai berbeda. Di sini kita lihat bagian bawah dari kulkas Samsung itu, artinya ini adalah freezernya teman-teman ya, karena ini kulkasnya terbalik, jadi freezernya ada di bagian bawah. Untuk freezernya sendiri sudah dilengkapi dengan ice maker ya, sama seperti kulkas pada umumnya ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita coba sebelumnya untuk mendinginkan air, kemudian dan berfungsi ya teman-teman. Ini tidak sampai 3 jam air itu sudah berubah menjadi es batu. Dan ketika kita putar traynya, es batunya langsung jatuh ke bawah dan bisa kita gunakan teman-teman. Di sisi lain kita juga sudah mendinginkan chicken nugget, bakso, dan berfungsi secara normal. Di pintu freezer di bagian bawah kita bisa lihat tidak ada
tempat minuman ya teman-teman, tidak seperti kulkas merek lain. Jadi mungkin ini salah satu kekurangannya, tapi jangan khawatir, otomatis bagian freezer menjadi lebih besar. Kemudian untuk bahan dari kaca berikut juga sudah terbuat dari tempered glass yang sudah bisa menahan beban yang berat. Kemudian untuk lampu juga sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk kulkas Samsung tipe ini. Untuk bagian pengaturan freezernya sendiri itu ada di atas ya. Jadi di sana kita bisa arahkan sendiri ke kanan dan ke kiri. Dan untuk feel-nya itu enak ya teman-teman untuk mengaturnya. Dan pengaturan freezernya bisa kita atur sedemikian rupa. Overall saya puas sekali ya teman-teman dengan kulkas Samsung ini. Pertama dari desainnya, kemudian teknologinya, kemudian fasilitas yang ditawarkan, penempatan tray atau makanan yang cukup elegan. Kemudian dari segi kapasitas sendiri saya rasa cukup, walaupun di harga yang sama dibandingkan tipe yang lain kita bisa mendapatkan kulkas yang lebih besar ya teman-teman. Mungkin kalau pada saat itu saya disandingkan dengan produk dari Sharp dengan harga yang sama, itu kita bisa dapat di kapasitas penyimpanan 350 liter teman-teman. Tapi kembali lagi pada saat itu saya lebih memilih desain ya teman-teman, karena apabila saya mengambil kulkas yang Sharp itu terlihat seperti kulkas-kulkas biasa ya. Jadi tidak ada bedanya dengan kulkas yang lain dibandingkan dengan Samsung yang memiliki desain dan ya penataan di dalam lebih berbeda lah menurut saya dibandingkan dengan kulkas Sharp dan merek lain. Untuk teman-teman di rumah yang ingin mengambil kulkas 2 pintu di harga 5-6 juta dengan kapasitas yang lebih besar, itu banyak ya teman-teman. Ada dari merek Polytron, ada dari merek Sharp, kemudian ada Sanken, Aqua, termasuk Kia juga ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat, cuma kembali lagi teman-teman harus melihat reviewnya di YouTube agar tahu kualitas dari kulkas itu setelah pemakaian. Untuk kulkas ini sendiri setelah saya pakai selama 24 jam itu normal ya teman-teman, freezernya beku, kemudian bagian atasnya juga dingin. Apabila kita menaruh air di bagian atas dari kulkas ini juga dingin ya teman-teman, jadi tidak ada masalah sama sekali setelah pemakaian. Jadi ya normal-normal aja ya teman-teman. Mungkin nanti saya sematkan komentar apabila video ini sudah tayang lebih dari 3 bulan lah. Untuk teman-teman yang ingin membeli merek lain, mungkin jangan lupa perhatikan ya service center, garansi, dan kemampuan toko untuk melayani kita apabila ada kerusakan ya atau keluhan terkait dengan pemakaian kulkasnya. Karena kalau kita lihat merek lain mungkin murah, memang murah ya teman-teman, tapi apakah dia mau menjamin kualitas dari produk yang dia jual apabila ada kerusakan? Itu juga menjadi satu hal yang boleh jadi murah tapi kualitas tidak mumpuni, ya sama saja dengan rugi, kita akan habis waktu di sana. Untuk saran pembelian, saya sendiri membeli di toko grocery untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Saya tidak membeli di mall atau toko-toko yang sudah terkenal barangkali seperti itu. Oke, sekian dulu review, unboxing, dan kesan pertama saya terhadap kulkas ini. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya, selamat siang teman-teman.